Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Nur Rahman dengan NPM 5201711 akan menjelaskan tentang hubungan 7 tradisi komunikasi terhadap fenomena. Yang pertama adalah contoh fenomena orasi saat demo. Di sini orator mewakili para pendemo untuk menyampaikan pendapat. Orator harus pandai berbicara agar seorang komunikan dapat terbujuk. Nah, dari fenomena tersebut masuk ke dalam teori retorika. Teori retorika tersendiri masuk ke dalam kelompok publik. Kelompok publik tersendiri masuk ke dalam cakupan publik. Nah, cakupan publik termasuk dalam tradisi retorika. Tradisi retorika sendiri memiliki 3 cakupan, yaitu cakupan publik, cakupan intrapersonal, dan cakupan massa. Yang selanjutnya adalah fenomena belajar bisnis. Pada saat belajar bisnis, maka seorang yang belum paham pada bidang bisnis akan bertanya kepada yang lebih paham tentang bidang bisnis itu sendiri. Dari fenomena itu termasuk dalam teori penetrasi sosial, di mana pengungkapan diri seorang dari suatu hubungan yang dangkal menjadi hubungan yang lebih dekat. Teori ini masuk pada kelompok teori pengembangan hubungan. Teori pengembangan hubungan ini termasuk pada cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal memiliki 2 kelompok teori, yaitu teori pengembangan hubungan dan kelompok teori diri dan pesan. Cakupan interpersonal ini masuk dalam tradisi fenomenologi. Yang selanjutnya adalah contoh fenomena gestur tubuh. Pada saat lawan bicara kita sedang asik ngobrol dengan kita, ia mengarahkan lututnya ke arah kita. Nah, itu bisa diartikan bahwa dia sedang nyaman ngobrol dengan kita. Fenomena tersebut merupakan teori manajemen makna terkoordinasi, yaitu individu memberikan makna terhadap gestur tubuh. Teori manajemen makna terkoordinasi termasuk dalam teori diri dan pesan. Kelompok ini termasuk ke dalam cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok diri dan pesan dan teori pengembangan hubungan. Dari cakupan interpersonal itu maka termasuk ke dalam tradisi sosiofisiologi yang memiliki cakupan interpersonal dan cakupan kelompok kecil. Yang selanjutnya adalah fenomena tradisi Jawa, di mana ada gerobak Maulid Nabi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram atau tahun baru Islam. Di situ orang setempat sudah biasa melihat orang berebut gunungan, tapi pada wisatawan akan berpikir bahwa fungsinya apa sih, mending beli aja daripada berebut. Nah, fenomena itu termasuk dalam teori akomodasi komunikasi, yaitu teori yang dibangun berdasarkan 2 aspek yang berbeda pada budaya Jawa dan luar Jawa. Teori ini masuk ke dalam kelompok teori budaya yang
mana teori ini masuk ke dalam cakupan budaya. Cakupan budaya termasuk dalam tradisi sosiokultural. Tradisi ini memiliki 3 cakupan, yaitu cakupan budaya, kelompok kecil, dan interpersonal. Fenomena voucher lebih banyak orang maka akan mendapatkan harga yang lebih murah. Maka dari itu, komunikan akan mengajak orang lebih banyak untuk mendapatkan potongan harga. Dari fenomena ini termasuk ke dalam teori kultivasi yang merupakan teori efek media terhadap khalayak. Nah, teori kultivasi ini masuk ke dalam teori massa. Kelompok teori massa masuk ke dalam cakupan massa. Cakupan massa termasuk ke dalam tradisi semiotika. Nah, tradisi semiotika ini memiliki 3 cakupan, yaitu cakupan budaya, cakupan interpersonal, dan cakupan massa. Selanjutnya adalah fenomena memposting kehilangan sesuatu di sosmed supaya cepat dikembalikan ke pemilik aslinya. Nah, ini termasuk ke dalam teori pengaturan agenda. Teori pengaturan agenda adalah apa yang dianggap penting oleh khalayak tertentu. Teori pengaturan agenda ini masuk ke dalam kelompok teori massa. Kelompok teori massa ini masuk ke dalam cakupan massa. Cakupan massa ini masuk ke dalam tradisi sibernetika. Nah, tradisi sibernetika ini memiliki 3 cakupan, yaitu cakupan publik, cakupan organisasi, dan cakupan massa. Yang terakhir adalah fenomena turnamen futsal putri, di mana pada saat turnamen tidak hanya diikuti oleh pria saja, namun putri juga bisa mengikuti turnamen ini, namun pada kelas tertentu. Fenomena ini termasuk ke dalam teori sudut pandang feminis, yang mana adanya kesetaraan gender. Teori sudut pandang feminis ini masuk ke dalam kelompok teori budaya. Kelompok teori budaya ini masuk ke dalam cakupan budaya. Cakupan budaya ini masuk ke dalam tradisi kritis. Nah, tradisi kritis ini memiliki 6 cakupan, yaitu cakupan interpersonal, cakupan kelompok kecil, cakupan budaya, cakupan publik, cakupan organisasi, dan cakupan massa. Nah,